Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Leo 15 sampai akhir Juni 2022. Dan seperti biasa, kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara ya. Asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan pastinya. Dan ini energi general teman-teman, tidak akan resonate ya untuk semua orang, dan tingkat keresonatan juga tidak akan 100% pastinya, dan mungkin sekitar 50 sampai ke 90% saja. Dan jangan bosan ya teman-teman, saya akan selalu menawarkan produk tetap saya. Ini madu karomah teman-teman. Ini saya khususkan untuk ruqyah, untuk membantu melepaskan aura negatif dalam tubuh kalian, membantu kelancaran rezeki ya, dan juga membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Ini harganya 90.000 ya teman-teman, dan itu sekitar 350 gram isinya. Dan ini 50 ini minyak wangi aura, produk tetap saya juga. Ini isinya 30 ml, ini harganya 85.000. Dan ini isinya 50 ml, ini harganya 130.000. Dan ini bisa untuk laki-laki dan perempuan. Masalah aroma kita sesuaikan ya nanti. Dan ini saya khususkan untuk asihan agar disenangi oleh banyak orang ya, kelancaran pekerjaan, bisa buat usaha dagang seperti itu. Dan gelang energinya juga udah siap teman-teman, seperti ini. Ini bisa dikirim ke luar negeri ya. Ini udah diisi dengan spiritual dan supernatural untuk kelancaran pekerjaan, rezeki, membersihkan aura negatif dan disenangi oleh orang lain. Seperti itu ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat, itu harapan saya. Dan bagi teman-teman yang mau istilahnya membeli atau membutuhkan apa yang saya tawarkan tadi, hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya ya. Seperti itu. Di box deskripsi itu ada 2 nomor, itu semua nomor saya dan langsung ke saya tanpa perantara. Bagi kalian yang mau personal reading, mau konsultasi, mau pembacaan garis tangan ya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Dan garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat, garis besarnya aja ya. Nah itu harganya 100.000. Kehidupan zodiak Leo 1, kehidupan zodiak Leo 15 sampai akhir Juni 2022. Sepertinya banyak dari kalian yang merasakan seperti tekanan. Ini bisa tekanan secara jiwa, bisa juga kecemburuan sosial atau kecemburuan kepada pasangan kalian. Jadi ini ada tekanan secara jiwa, mungkin ada problem apa yang kalian hadapi ya, atau stres dengan pekerjaan atau lingkungan atau apapun itu, atau bisa juga berhubungan dengan kecemburuan sosial. Mungkin ternyata rumput tetangga kok lebih hijau, mungkin seperti itu. Bisa berhubungan dengan keadaan ataupun apapun itu, tapi bisa juga berhubungan dengan kecemburuan terhadap pasangan. Jadi sesuaikan ya teman-teman. Dan di sini banyak dari kalian yang semakin berintrospeksi diri atau bercermin ke diri kalian sendiri. Mungkin ada seseorang yang bisa membuat kalian tuh bercermin atas kesalahan yang kalian lakukan, sehingga banyak dari kalian yang semakin berintrospeksi diri, semakin tenang jiwanya, semakin mungkin istilahnya sering menyendiri ya, sering menyepi, sering merenungi kira-kira yang terbaik buat kalian itu apa, dan kira-kira yang harus diperbaiki itu apa dalam diri kalian, atau dalam pemikiran kalian, atau dalam tindakan-tindakan kalian. Ini bisa berhubungan dengan kehidupan, bisa berhubungan dengan pekerjaan, bisa juga berhubungan dengan asmara. Dan di sini banyak dari kalian yang akan mendapatkan kebahagiaan atau misalnya kabar baik dari jauh. Ya, mungkin ada seseorang yang akan datang kepadamu memberikan kabar baik. Ini bisa berhubungan dengan cinta, bisa juga berhubungan dengan seseorang yang akan membawa kalian pergi jauh. Ini mungkin ngajak jalan-jalan ya, atau bisa juga pergi keluar daerah, keluar kota yang berhubungan dengan wisata atau jalan-jalan, tapi bisa juga berhubungan dengan pekerjaan. Nah,
Tetapi di sini bagi kalian yang memang lagi usaha atau punya usaha sendiri atau dagang seperti itu ya, ada keterlambatan rezeki atau kehambat rezeki, mungkin omsetnya lagi turun atau mungkin ada kendala-kendala yang membuat omset kalian itu seperti menurun. Tetapi di sini memang ada hal yang memang harus kalian ambil hikmah dari semua ini. Mungkin banyak dari kalian yang harus belajar lagi untuk mengembangkan usaha kalian, atau belajar istilahnya bahwa rezeki itu memang tidak seperti yang kalian inginkan ya, ada naik turunnya. Tetapi di sini memang banyak juga dari kalian yang akan pindah tempat usaha, mungkin bisa pindah pekerjaan, bisa pindah tempat usaha, bahkan pindah tempat tinggal. Tapi ini yang berhubungan dengan pekerjaan atau usaha yang memang akan kalian tekuni ke depannya. Tetapi bagi kalian juga zodiak Leo yang akan bertemu dengan seseorang yang akan memberikan harapan baik, ini bisa berhubungan dengan tunangan, kabar baik tentang pernikahan, atau akan bertemu dengan orang tua dari pasangan kalian. Tetapi memang membuat kalian agak deg-degan juga ya, seperti itu. Ada rasa khawatir, rasa takut, rasa senang campur. Tetapi di sini untuk kalian zodiak Leo yang memang istilah punya kecemburuan sosial dengan lingkungan atau dengan seseorang atau dengan keluarga sendiri atau dengan siapapun yang merasa kehidupan orang lain lebih baik, itu harus diredam. Karena kalau tidak, justru itu akan menjadi penyakit jiwa untuk kalian. Kalian akan menjadi uring-uringan dan otomatis akan istilah membuat kalian tuh pusing sendiri, dan takutnya justru akan membuat hubungan baik dengan orang lain itu tidak terjalin, karena mungkin ada kata-kata atau ucapan atau sikap yang memang tanpa kalian sengaja atau disengaja membuat kalian tuh merasa marah atau tersinggung, dan itu membuahkan pertengkaran atau hubungan yang kurang baik, kurang harmonis ya, seperti itu. Kalau kalian memang udah banyak mendapatkan cobaan dalam kehidupan, seperti akan ada awal baik dalam kehidupan kalian, ada pekerjaan atau ada awal kehidupan yang memang buat kalian tuh semakin baik, semakin sukses ya, atau menempuh hidup baru ya. Tapi kalau kalian memang saat ini masih banyak melakukan kesalahan dalam kehidupan seperti ini, akan ada karma yang akan kalian rasakan. Ini berhubungan dengan finansial semakin menurun, atau kalian juga seperti tidak disukai oleh orang-orang sekeliling kalian, dan kalian juga merasakan ada kesedihan atau kesakitan dalam jiwa kalian. Seperti itu harus benar-benar diobati dengan ketenangan jiwa, kesadaran, dan introspeksi diri. Dan mungkin ada dari kalian ini yang akan istilah mendapatkan kabar buruk, mungkin ada pasangan kalian yang akan sakit. Kita ngebahas keuangan ya. Keuangan zodiak Leo 15 sampai akhir Juni 2022. Banyak dari kalian yang udah bisa istilahnya merasakan dari jerih payah kalian. Mungkin beberapa dari kalian ini banyak yang istilahnya mendapatkan pekerjaan baru, mendapatkan job atau usaha yang baru, atau mungkin kalian lagi merintis sesuatu atau lagi merintis usaha atau merintis karir kalian, tapi memang masih butuh perjuangan yang luar biasa, butuh perencanaan, butuh istilahnya kerjasama dengan banyak orang atau dengan beberapa instansi tertentu. Dan ini memang lagi kalian perjuangkan untuk mendapatkan kesepakatan ya, atau mungkin kalian lagi mengejar tender tertentu dengan perusahaan tertentu untuk kerjasama, tapi ini belum deal juga, dan itu butuh kehati-hatian dan kesabaran. Tetapi di sini kalian seperti banyak istilahnya mendapatkan pelajaran dalam kehidupan kalian. Semakin hati-hati, semakin tenang menjalani kehidupan atau mengambil keputusan tertentu, dan juga kalian juga semakin bijaksana dalam mengambil job atau istilahnya
mengambil tender tertentu yang kira-kira memang mumpuni bisa dikuasai oleh kalian atau oleh perusahaan kalian tanpa merugikan. Tetapi di sini banyak sekali dari kalian yang akan bertemu dengan orang baru ataupun orang lama yang akan membuahkan kerjasama yang baik. Ini bisa berhubungan dengan kerjasama, dengan ada orderan atau job ya, atau bisa juga dengan tender yang memang sepertinya akan berhasil tapi atas bantuan seseorang yang pernah kalian kenal, atau orang yang memang istilahnya membantu kalian, bisa perusahaan tertentu, bisa juga orang tertentu yang memang istilahnya memberikan bantuan untuk kalian mendapatkan job itu atau tender itu. Tetapi di sini kalian tuh harus hati-hati teman-teman, ketika kalian mendapatkan istilahnya banyak sekali tanggung jawab. Kalian harus benar-benar hati-hati, tepat waktu, menjaga kualitas, karena ini akan berjangka panjang untuk kedepannya. Kalau kalian tidak hati-hati atau apapun yang kalian kerjakan kurang memuaskan, ini akan sangat berdampak besar untuk kemajuan usaha atau entah usaha atau perusahaan kalian tempat bekerja. Tapi kalau kalian punya kualitas yang baik, ini seperti akan direkomendasikan terus dan terus. Ini akan mendapatkan pengembangan diri atau pengembangan karir yang sangat luar biasa, dan itu bahkan finansial yang sangat bagus. Ini bisa berhubungan dengan perusahaan tertentu, usaha ataupun karir tertentu. Dan ini butuh kehati-hatian, butuh kebijaksanaan, butuh kedewasaan, dan butuh istilahnya penanganan yang telaten dan teliti, bukan tergesa-gesa seperti itu ya. Jadi sesuatu yang memang butuh sekali ketelatenan kalau kalian mau maju atau sukses atau deal dalam hal apapun. Tetapi kalau kalian istilahnya tergesa-gesa, ini akan mendapatkan kekecewaan. Jadi kerja keras yang tidak membuahkan hasil, hanya kekecewaan, seperti itu ya. Dan di sini secara keuangan memang saya melihatnya lebih ke perjuangan, lagi memperjuangkan sesuatu yang kalian istilahnya upayakan untuk mencapai sesuatu yang kalian inginkan. Ini bisa berhubungan dengan tender, pekerjaan, usaha, atau bisa berhubungan dengan istilahnya kerjasama yang memang berjangka panjang, seperti itu ya. Tetapi bagi kalian yang memang saat ini udah memiliki istilah kepemimpinan atau kedudukan tertentu, hati-hati dengan keputusan-keputusan yang akan kalian ambil, karena ini sangat berdampak besar kepada usaha kalian atau perusahaan kalian atau bahkan karir kalian sendiri. Seperti itu ya, karena di sini sepertinya rentan sekali dengan orang-orang yang ingin mengambil keuntungan atau memanfaatkan kecerobohan kalian untuk mengambil situasi yang memang untuk mengambil kedudukan atau apapun yang kalian miliki. Seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa untuk tidak mudah terprovokasi atau tidak mudah istilahnya mendengarkan kata-kata orang lain yang belum tentu benar ya. Seperti itu, harus benar-benar teliti, ditelaah dulu, hati-hati dalam mengambil keputusan. Ini dampaknya besar sekali untuk kehidupan kalian, entah baik ataupun buruknya. Begitu ya teman-teman. Dan di sini kalian juga harus benar-benar istilahnya punya kualitas yang sangat harus dipertahankan dalam hal pekerjaan dan totalitas kerja kalian. Kemampuan kalian diasah terus, karena ini akan berdampak besar untuk kemajuan kalian ke depannya. Orang percaya dengan kemampuan kalian apapun itu, karena mungkin karena kemampuan kalian yang memang bagus dan bisa dipertahankan, seperti itu. Jadi kalau kalian tidak bisa mempertahankan itu, ya wassalam ya, kalian akan akan tergantikan oleh orang lain. Apalagi kalau ini berhubungan dengan pemerintahan, instansi tertentu, organisasi tertentu, atau di perusahaan tertentu, seperti itu ya. Kalaupun usaha kalau manajemennya kurang baik, ini akan rentan dengan kebangkrutan. Apalagi ini secara kesehatan sering terganggu atau sering rentan sakit atau kerugian secara finansial ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita ngebahas yang single parent, laki-laki dan perempuan, itu yang berhubungan dengan asmara tentunya.
kita ngebahas asmara ya, asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent. Ini laki-laki dan perempuan. Kita bahas yang berpasangan dulu. Sepertinya banyak dari kalian yang merasa khawatir, merasa sedih, merasa sepi, merasa sendiri, merasa tidak dimengerti, merasa terkalahkan dengan sesuatu atau kondisi tertentu atau seseorang. Kalian butuh keseimbangan secara jiwa dan pemikiran, dan juga secara ekonomi. Ada kesedihan yang begitu dalam hati kalian, ditutupi dengan keangkuhan, kadang-kadang ditutupi dengan rasa yang memang seperti baik-baik saja, padahal tidak. Ya, seperti itu. Dan ini sebenarnya datang dari diri kalian sendiri karena kecemburuan terhadap sesuatu atau apapun itu, entah kehidupan orang lain atau apapun itu. Tetapi di sini saya sarankan, kalau kalian sayang dengan diri kalian sendiri, lepaskan hal seperti itu, karena nggak perlu, teman-teman, nggak perlu ya. Karena rezeki itu tidak akan pernah tertukar, dan setiap manusia itu punya saat dan waktunya. Jadi yang penting kita sebagai manusia itu mau berusaha, berdoa terus, dan mensyukuri apapun yang kita miliki. Itu akan membuat hidup kita lebih tenang dan damai, tanpa membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Tetapi kita tetap terus bersemangat untuk meraih kehidupan yang lebih baik dengan bekerja. Karena apa? Karena kalau kita membandingkan terus dengan kehidupan kita dengan orang lain, tidak akan ada habisnya. Karena kita punya takdir yang beda, punya takaran rezeki yang berbeda, dan punya waktu yang beda-beda. Seperti itu ya. Secara asmara, kalian seperti akan mendapatkan kesedihan karena mungkin ada keluarga kalian yang akan sakit. Ini bisa berhubungan dengan suami atau istri ya, atau mungkin anak. Tapi ada juga dari kalian ini yang akan mendapatkan istilahnya kurang harmonisnya dalam hal rumah tangga, karena mungkin ada kesalahpahaman karena suasana hati kalian yang kurang enak. Seperti itu ya. Ada kesedihan. Dan mungkin secara ekonomi juga lagi agak turun, seperti itu. Jadi semangat terus, jangan pantang menyerah, karena pasti kalau kita mau terus berusaha, walaupun pelan tapi pasti ada perubahan secara rezeki, walaupun banyak ataupun sedikit ya teman-teman. Sehat terus ya, sukses terus. Kita ngebahas yang single. Yang single ini seperti akan ada kebahagiaan yang akan datang kepadamu. Mungkin akan ada rezeki yang tidak terduga. Ini bisa berhubungan dengan finansial semakin membaik, atau karir semakin membaik, semakin lancar, atau kemampuan kalian semakin diakui atau dihargai oleh atasan ya, atau rekan kerja kalian di tempat kalian bekerja, lingkungan semakin mendukung kalian, semakin welcome ya sama kalian. Tetapi secara cinta kalian akan bertemu dengan seseorang yang akan buat kalian tuh berbunga-bunga. Nah, ini mungkin ada yang akan, ada yang udah ya, ada juga yang memang akan bertunangan, bahkan ada kabar untuk secepatnya menikah atau bertemu dengan calon mertua. Nah itu ya, seperti itu, keren ya. Kita ngebahas yang single parent laki-laki dan perempuan. Kita ngebahas yang laki-laki dulu. Single parent laki-laki untuk zodiak Leo 15 sampai akhir Juni 2022. Sepertinya banyak pengkhianatan yang datang kepadamu, dan itu membuat kalian tuh seperti banyak mengambil hikmah atau pelajaran dalam hidup kalian. Ini pengkhianatan berhubungan dengan cinta, dimanfaatkan, dimanipulasi, atau istilahnya seperti ada yang mengambil keuntungan atau kepercayaan dari diri kalian. Tetapi ada juga yang memang memanfaatkan kepercayaan kalian untuk mengambil ekonomi atau apapun itu yang kalian miliki. Ini bisa berhubungan dengan keluarga, kerabat, sahabat, orang yang kalian percaya ya. Bisa juga berhubungan dengan cinta. Tetapi di sini kalian seperti mulai bisa melepaskan beban itu untuk meraih kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Mungkin kalian istilahnya seperti enggak begitu berlarut-larut dalam kesedihan atau kekecewaan. Kalian yakin ada yang terbaik untuk kehidupan kalian, tetapi memang kalian semakin hati-hati dalam hal pergaulan atau dalam hal istilahnya mencintai seseorang ya. Ada trauma tersendiri, atau kalian tuh seperti nggak mudah percaya kepada siapapun, entah dalam pekerjaan atau apapun itu, sehingga ada sesuatu yang memang
akan berakhir, bisa juga kalian tuh akan istilahnya memutuskan hubungan dengan seseorang karena memang mungkin orang ini tidak baik untuk kalian, ya seperti itu teman-teman ya. Dan kalian seperti lagi fokus kepada usaha ataupun pekerjaan kalian, finansial kalian, atau bahkan keluarga, seperti itu ya teman-teman. Kita ngebahas single parent yang perempuan ya, single parent laki-laki dan perempuan. Ini ke perempuan teman-teman. Ini seperti ada pengkhianatan yang benar-benar membuat kalian tuh seperti tidak berdaya. Ini sama ya energinya, tidak berdaya, merasa tidak berdaya, merasa enggak tahu harus bagaimana. Mungkin ada dari kalian yang terkuras secara ekonomi, materinya diambil ya, seperti itu. Ada juga dimanfaatkan secara hati dan pikiran kalian, jiwa kalian, diri kalian. Sedih banget ya. Dan sebenarnya kalian juga banyak yang akan istilahnya melepaskan, akan berusaha untuk melepaskan orang-orang yang menyakiti kalian, walaupun memang masih ada rasa cinta atau kesedihan yang luar biasa yang benar-benar ada di hati kalian. Ini pengkhianatan yang luar biasa. Ini berhubungan dengan cinta, bisa juga berhubungan dengan harta benda kalian yang dipakai oleh keluarga sendiri atau oleh orang lain tetapi tidak dikembalikan lagi, atau sangat kecil potensial untuk dikembalikan. Seperti itu ya teman-teman. Ini sedih banget, dan semoga apapun yang terjadi kepada kalian tidak membuat kalian hilang harapan, tidak membuat kalian patah arang, tidak membuat kalian istilahnya berlarut-larut dalam kesedihan. Tetap menjadi orang yang kuat, yang semangat, dan diberikan hikmah yang sangat baik dalam kehidupan kalian apapun yang terjadi, dan itu menjadi pupuk yang sangat luar biasa untuk kalian meraih bintang kalian di masa mendatang. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.